Sini saya bertugas untuk bercerita tentang sejarah Probolinggo dari awal mula sampai akhir ya, atau sampai tahun 1950. Menurut catatan kunonya, ini kebetulan saya bawa, yaitu lontar. Kalau mau baca nanti ketemu dengan saya. Menurut catatan kunonya yang saya teliti, Probolinggo itu memiliki 3 nama. Yang pertama yaitu Sempulungan, yang kedua yaitu Kadipaten Banger, yang ketiga baru Probolinggo. Perubahan namanya itu mulai dari Sempulungan ke Kadipaten Banger adalah dari Sempulungan dia Probolinggo pernah dijatuhi benda dari langit. Dicatat di dalam kalau dalam budaya Jawa itu disebut kitab, kalau zaman sekarang kita sebut lontar. Jadi dicatat itu pernah kejatuhan benda dari langit, kalau zaman sekarang kita sebut meteor, walaupun kecil meteornya. Di wilayah Gunung Buntar itu pernah dijatuhi meteor. Setelah saya teliti, meteornya ketemu sampai sekarang ada 3 bongkah. Banyak teman-teman yang ke rumah minta etetelen kare sekuni sekarang itu batu meteornya. Kemudian disitulah setelah kejatuhan meteor, Probolinggo pada waktu itu ada 5 desa, yaitu Pajarakan, Gading sekarang, kemudian Banger, Baremi, Borang, Baremi, Pajarakan dan Ganding. Itu zaman dahulunya. Kemudian setelah terjadi kejatuhan meteor tersebut, karena waktu itu tidak ada tim medis, jadi banyak korban yang berjatuhan di antara masyarakat, korban kebakaran ataupun korban racun akibat munculnya asap dari kebakaran. Akhirnya pada waktu itu disebutlah wilayah Sempulungan disebut menjadi Banger. Tentu bapak ibu juga tahu ya masalah Banger itu campuran dari bau nanah, darah dan daging yang terbakar dan lain-lain, jadi Banger. Mulai saat itu disebut Banger. Pada waktu itu disebut tahunnya antara tahun 1100 Masehi. Saya tidak menyebut Hijriah ya, karena Hijriah itu hitungan tahun Islam. Ini saya sebut langsung Masehi. Jadi ketika itu masyarakat kebingungan, akhirnya melarikan diri menuju ke desa-desa kecil ke barat, yaitu menjadi desa Borang dan desa Baremi. Itu desa yang paling kuno di kota Probolinggo, itu desa Borang dan Baremi. Sekarang Wiroborang kalau tidak salah saya. Wiroborang itu berikutnya ada tambahan Wiro itu pada masa Jepang. Kemudian setelah kunjungan Prabu Hayam Wuruk ini raja kerajaan Majapahit yang keempat, secara resmi menyebut Banger menjadi kadipaten. Itu menurut data dan bukti-bukti sejarah yang sudah ada, yang sudah saya temukan di lapangan, sampai akhirnya berubah nama Probolinggo itu pada tahun 1770. Itu berubah nama Probolinggo pada masa Bupati kedua Joyonegoro, dan makam Bupati Joyonegoro itu ada di belakang Masjid Raudatul Jannah. Masjid Raudatul Jannah itu dibangun pertama kali pada tahun 1770 bersamaan dengan digantinya nama Banger menjadi Probolinggo. Jadi Probolinggo sendiri ada versi lain menyebutkan Prabu Linggih, Prabu yang sedang duduk. Itu versi. Kalau yang mengikuti data sejarah itu Probolinggo itu tempat yang bersinar. Jadi tempat yang bersinar atau tugu yang bersinar, itu Probolinggo yang mengikuti data sejarah. Kemudian setelah masa kerajaan, barulah Probolinggo masuk ke era para wali.
era para wali. Kalau di Nusantara, sejarah para wali itu secara umum itu hadir ke Nusantara pada tahun 1400. Kan tetapi para wali yang hadir di Probolinggo itu mulai tahun 1406. Catatannya ada, kitabnya ada, juga bukti sejarahnya, yaitu masjid pertama kali yang dibangun pada tahun 1406 itu ada di wilayah Desa Kregenan, Kecamatan Kraksan. Itu buktinya bahwasanya wali pernah datang ke Probolinggo. Yang menyebarkan Islam di Probolinggo, para wali ini tidak sendiri menyebarkan Islamnya. Jadi para wali ini beristri, ada yang beristri di Probolinggo, ada yang membangun pondok pesantren di Probolinggo, kemudian melatih masyarakat Probolinggo menjadi ulama. Lebih kita kenal saat ini ulama-ulama yang dilatih atau santri-santrinya Wali Songo, lebih kita kenal dengan nama Buju. Makamnya itu kita sebut Buju. Itu penyebar agama Islam ke seluruh Probolinggo Raya. Jadi wali itu datang ke satu tempat yang saya sebut di Desa Kregenan, kemudian mendidik masyarakat Probolinggo untuk menjadi mubalik atau menjadi ulama. Kemudian setelah lulus dari pondok, mubalik ini menyebar ke seluruh desa di Probolinggo. Pada saat itu pada era para wali, Probolinggo sudah ada 100 desa. Menurut catatannya ada 100 desa. Jadi beliaunya itu menyebar ke seluruh desa termasuk ke wilayah Tengger dan pegunungan. Kemudian wafat, dimakamkan pada masa berikutnya disebut makam Buju. Jadi makam Buju itu ada dua. Makam Buju itu adalah santri Wali Songo, kemudian ada juga keturunan Wali Songo yang disebut Buju oleh masyarakat budaya, oleh masyarakat Probolinggo, atau oleh budaya yang ada di Probolinggo. Karena Wali Songo menyebarkan Islam ke Probolinggo atau ke Nusantara itu masuknya melalui budaya. Kemudian setelah itu masuklah Probolinggo pada masa kolonial Belanda. Kolonial Belanda antara tahun 1600 itu Belanda membangun pelabuhan kota Probolinggo, pelabuhan yang lama. Karena Belanda masuk ke Probolinggo itu dimintai bantuan oleh Mataram, kerajaan Mataram yang akan mengislamkan kerajaan Hindu terakhir, yaitu kerajaan Belambangan. Karena Probolinggo pada waktu itu masih masuk wilayah Belambangan. Seluruhnya masih masuk wilayah Belambangan setelah diserang oleh Belanda. Kemudian batasnya Belambangan ke timur, yaitu sekarang disebut Randu Tangger, yang mana Randu Tangger itu ada pohon randu besar dahulu. Foto dokumennya masih ada di saya. Oleh Belanda ditebang dan dibangunlah menara air PDAM. Itu tanda batas terakhir antara kerajaan Belambangan dengan kerajaan Mataram Islam, ya. Nah, dalam menyerbu kerajaan Belambangan ini, kerajaan Mataram ini kesulitan, Pak, sampai puluhan tahun. Terjadi pertempuran pertama kali, yaitu tahun 1611 antara Mataram Islam dengan Belambangan. Disinilah terjadi pertempuran dan banyak yang meninggal di desa-desa yang sekarang makamnya banyak dirubah, maaf, bernama Habib. Jadi itu sebenarnya adalah tentara dari Mataram Islam, juga bujuk-bujuk yang peninggalan atau warisan Wali Songo yang ada di Probolinggo. Pertempuran kedua itu terjadi antara tahun 1633
antara Mataram Islam dengan Belambangan. Pertempurannya terjadi di Probolinggo. Jadi banyak pertempuran di Probolinggo pada waktu itu, dan pertempuran terakhir, pertempuran Pamungkas, itu terjadi antara tahun 1677. Dalam sejarah atau ditulis di dalam Google itu pertempuran Bubutan Bayu, itu bisa dilihat. Pertempuran Bubutan Bayu ini banyak masyarakat Belambangan termasuk masyarakat Probolinggo yang menjadi korban pertempuran tersebut. Jadi akhirnya banyak, pada waktu itu diceritakan banyak sekali janda-janda Pak ya, karena laki-laki mulai yang tua sampai yang kecil yang bisa pegang senjata itu dibunuh semua oleh Belanda pada waktu itu. Kemudian Belanda menagih janji ke Mataram Islam, kerajaan Mataram, karena sudah membantu menaklukkan Belambangan, maka diserahkanlah wilayah Probolinggo ke timur, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso sampai Banyuwangi kepada Belanda dengan resmi pada tahun 1743. Jadi resmi Probolinggo menguasai Probolinggo. Belanda menguasai Probolinggo. Pada saat itu Belanda tidak tenang hidup di Probolinggo, menghadapi perlawanan dari masyarakat Probolinggo. Akhirnya 3 tahun kemudian dipilihlah Bupati Joyolono untuk menenangkan hati masyarakat. Dipilihlah Bupati Joyolono. Setelah Bupati Joyolono menjadi memimpin Probolinggo, barulah masyarakat Probolinggo menjadi tenang. Yang saat ini makamnya ada di Desa Sentono Pak ya. Semoga tidak dirubah juga. Dan setelah itu barulah Belanda mulai membangun Probolinggo. Pada waktu itu masih belum ada kota, masih Kadipaten Banget. Mulai membangun Probolinggo mulai tahun 1750. Dibangunlah Probolinggo oleh Belanda, kemudian dipisah lagi menjadi kota dan kabupaten pada tahun 1918. Itu dipisah, ada kota dan kabupaten 1918. Sebelum itu ada pembangunan jalan Anyer Panarukan yang saat ini kita sebut jalur Pantura pada tahun 1850. Disinilah banyak dibawa masyarakat Yaman untuk bekerja membuat jalan oleh Belanda, karena pada waktu itu masyarakat Probolinggo tidak mau Pak, memberontak, sering memberontak. Ya, mau diajak untuk membangun jalan Anyer Panarukan itu sering memberontak, menolak. Bahkan Belandanya banyak yang dibunuh oleh masyarakat Probolinggo pada tahun 1806. Maka Belanda putus asa dan mendatangkan orang-orang yang dari Yaman itu untuk bekerja. Nah, melihat hal itu, karena kefanatikan masyarakat kita, fanatik ya, kefanatikan masyarakat kita melihat wajah-wajah Arab ala wali, akhirnya mereka tunduk terhadap Belanda karena melihat wajah-wajah Arab, hidungnya mancung dan lain-lain. Yang disebarkan oleh Belanda pada waktu itu bahwasanya orang Yaman itu yang datang ke Probolinggo disebut sebagai keturunan wali. Akhirnya karena kita terlalu fanatik pada waktu itu, hanya kita mau bekerja tanpa dibayar, tanpa diberi makan dan lain-lain. Banyak saya temukan bukti-bukti makam masal, kuburan masal itu ada di Pajarakan, kemudian di Gunung Bentar itu ada yang disebut Telaga Mayit Pak. Situ dikumpulkan yang bekerjanya. Kemudian secara resmi para pekerja-pekerja imigran ini tinggal menetap di Probolinggo antara tahun 1860-an. Akhirnya Belanda pun menyeket kota Probolinggo, itu diseket dikasih batas. Di barat, paling barat sendiri itu Kampung Melayu.
sampai mulai dari Bank BCA apa BRI itu ya, BRI ke belakang Kampung Melayu dan Kampung Arab, kemudian dari BRI sampai ke Dr. Stomo itu kampung Eropa, kampung khusus orang Belanda. Pada waktu itu orang Belanda hanya ada 60 kakak, orang Arab kampung Melayunya ini ada sekitar 300 kakak. Kemudian ke timur lagi dari Jalan Dr. Stomo ke Jalan Gatot Subroto itu wilayah Cina atau Pecinan. Dari Gatot Subroto sampai Jalan Hayam Muruk itu wilayah kita sudah atau pribumi. Pada saat itu warga pribumi ada sekitar 1.200 kakak. Kemudian di Kota Probolinggo pernah terjadi tragedi Kepruk Cina pada tahun 1813, Pak. Kepruk Cina yang mana masyarakat Probolinggo bersatu padu membantai atau karena satu dan lain hal, akhirnya Cina diusir dari Probolinggo pada waktu itu. Sejarah, Pak ya. Kemudian berikutnya pada masa Bupati kedua barulah Kadipaten Banger diubah menjadi Probolinggo. Setelah itu kita melompat karena waktunya mepet ya, panitia barusan bisik-bisik ojo suwi-suwi gitu. Jadi kita melompat ke masa Jepang. Barusan ibu ada yang masa Jepang ya. Masa Jepang itu mulai masuk ke Probolinggo pada tanggal 9 Maret 1943. 42 Nusantara. Ya, secara global Nusantara 42. Masuk ke Probolinggo 43 lewat Pantai Dringu. Di situ masih kita bisa lihat peninggalan Jepang, yaitu Tugu, Pantai Tugu. Ada tugunya itu, Nucing, itu peninggalan Jepang. Yang kemudian 3 tahun di Probolinggo, karena wilayah Probolinggo pada masa kolonial itu bukan wilayah militer, jadi Belanda Jepang tidak perlu menggunakan perang, cukup masuk menyiksa orang Belanda dan lain-lain sudah. Setelah itu masa kemerdekaan inilah banyak sekali masyarakat kita, masyarakat asli Probolinggo yang berjuang dan wafat di sembarang tempat. Banyak di desa-desa itu banyak yang terluka dan wafat, dimakamkan sembarangan tanpa karena pada waktu masa perjuangan 1946 sampai 1950 Probolinggo baru merdeka dan kembali ke wilayah NKRI. 1950 Probolinggo sudah merdeka. Kalau secara nasional kemerdekaan Republik Indonesia 1945, tapi Probolinggo baru merdeka tahun 1950 dari penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, makam-makam yang banyak sekali terdapat di desa-desa inilah kadang oleh masyarakat disebut bujuk beliau berjuang. Jadi kalau secara nasab saya tidak tahu. Karena keahlian saya di sini adalah arkeolog dan geologi. Jadi makam pejuang dan makam bujuk itu beda, Pak. Ada nilai budaya beda. Kalau dilihat secara spiritual, makam bujuk itu getarannya beda dengan makam pejuang. Getarannya beda. Kalau diteliti secara spiritual, kalau diteliti secara arkeolog, bentuk ukiran dan batunya atau batu nisannya itu beda. Kalau ukirannya zaman dulu itu banyak tahun 1400, makam tahun 1400 itu banyakkan dari batu karang yang diukir, itu tahun 1400. Kalau sudah campur semen itu baru tahun 1800. Kalau cuma batu aja itu bisa tahun baru ditaruh kemudian dikatakan lama. Kalau batu aja, batu tanpa ukiran ya,
itu kadang kalau batu tanpa ukiran cuma satu nancep di bawahnya ada batu gede, itu namanya situs batu bertumpu. Itu memang makam, tapi makam itu tahun 1200, batu bertumpu namanya, batu. Kalau makam-makam zaman sekarang dan makam kuno atau makam 1400 itu sudah ada batu nisan 2. Kalau makam kuno itu cuma satu, di bawahnya ada batu lebar, di atasnya baru ada satu makam, satu batu. Itu makam kuno. Ini secara arkeolog Pak ya, bukan berdasarkan mimpi. Jadi kalau berdasarkan mimpi siapa aja bisa tahu Pak. Nah kemudian setelah merdeka Probolinggo tahun 1950 kemudian dibentuklah pemerintahan Probolinggo, dan itu masih menurut saksi sejarah yang paling tua di Probolinggo yang sudah saya bertemu dengan saksi sejarah 10 orang Pak, sekarang tinggal 3. Salah satunya Haji Ali Mustafa di Taroan. Beliau bilang pemerintahan di Probolinggo ini baru dibayar pada tahun 1960. Jadi 10 tahun menata Probolinggo, asli Probolinggo, warga Probolinggo menata, baru digaji oleh pemerintah. Kemudian setelah perjuangan selesai, maka sampai sekarang lah, dan sampai Anda bertemu dengan saya, kayaknya waktunya sudah, panitia sudah bisi-bisi ya. Tadi ada pesan panitia, ada dibuka pertanyaan 3 orang lah ya. Kalau ingin bertanya monggo, 3 orang perwakilan, jangan banyak-banyak, soalnya kalau masalah sejarah ini bisa semalam Pak.